Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini hari terakhir fit and proper test yang dilakukan oleh DPR untuk memilih Pak pimpinan dari BPK ya. Ini berlangsungnya sejak kemarin ya, tanggal 2 ya berlangsungnya dan ada 74 orang yang mengikuti fit and proper test. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kita sudah bisa menduga siapa-siapa yang akan lolos. Jadi ini formalitas dan kita tahu kalau apa yang terjadi di DPR itu transaksi politik semua sebenarnya. Jadi kalau kemudian berharap bahwa fit and proper ini menghasilkan orang-orang terbaik yang akan memimpin BPK, Anda keliru kalau Anda harapannya seperti itu ya. Oke, tapi seperti apa sih sesungguhnya saya ajak Anda untuk bergabung dengan seorang ahli keuangan negara dari Universitas Andalas yang juga pernah menjadi pejabat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, pernah juga menjadi pejabat PLT gubernur di dua provinsi, yakni Dr. Hamdani. Assalamualaikum, Pak Hamdani. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Yarsu. Yes, Anda udah tahu ya kira-kira siapa yang akan lolos gitu ya? Jadi, eh, jadi yang pertama Mas Yarsu, ini memang hal yang perlu disuarakan ya, Ya. disuarakan oleh publik ya. Tentunya karena dari proses akhir dari semua rangkaian yang telah dari pengumuman yang disampaikan oleh Komisi 11 tanggal 8 Juli Hmm. yang menetapkan 75 nama itu puncaknya itu adalah tanggal 5 September. Jadi tanggal 5 September itu besok itu puncaknya. Jadi siapa orang yang bakal terpilih yaitu ditentukan di hari besok. Karena walaupun di dalam tatip yang dibuat oleh DPR untuk Komisi 11 itu ada tahapan-tahapan di dalam proses seleksi anggota BPK, antara lain berkaitan dengan dari tahap seleksi administrasi, kemudian masuk pada rekam jejak daripada kandidat, kemudian juga fit dan proper test yang dilakukan oleh DPD, kemudian sampai fit dan proper test dilakukan lagi oleh Komisi 11 dan puncaknya besok. Tapi memang suatu hal yang keunikan di dalam proses seleksi, dimanapun seleksi yang pernah kita coba lihat adalah tidak ada proses penentuan nilai ataupun katakanlah tidak ada proses yang menggugurkan daripada calon tadi. Begitu calon itu terdaftar sebagai memenuhi syarat administrasi, berlanjutlah sampai kepada tahap fit and proper test dan pemilihan. Nah, itu yang mungkin yang kita coba bagian-bagian yang perlu dikoreksi. Kemudian hal yang menarik Mas Yasu, ini memang penerapannya ini berkaitan dengan seleksi panitia, seleksi anggota BPK ini, itu dimulai setelah Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi pada Undang-Undang apa tadi, Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang apa tadi BPK itu memang sesuai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar kita memberikan sepenuhnya kewenangan kepada DPR. Jadi satu-satunya mungkin pemerintah yang tidak terlibat itu adalah berkaitan dengan BPK ini sepenuhnya. Nah, memang yang Apa semangatnya ya kemudian itu semangatnya tadi adalah karena objek pemeriksaan itu adalah pemerintah, diharapkan pemerintah tidak ikut mempengaruhi daripada keterpilihannya seorang anggota Nah, BPK. Jadi sekarang karena ini kan objek. ya sekarang DPR ini kan kepanjangan tangan pemerintah semua. Nah, jadi kalau kita lihat kalau tahun 2014 2009 2014 2004 2009 2009 2014 itu hanya dua orang aja dari partai politik yang apa yang yaitu Pak Ali Maskur Musa, Ali Muskar Maskur ya, dan kemudian Pak Rijal Jalil dari 9 ya. Loh, Tapi dari PKB yang terakhir ya. 2000 Ya dari ya PKB dan dari PAN ya dari waktu itu ya. 8 ya. Ya. Tetapi pada waktu yang terakhir sampai 2023 terakhir itu dari 9 ke 6
yang dari Aduh, ini parpol. kelihatannya tempat untuk jadi mereka pensiunan begitulah ya, untuk pensiun Ya, di ya, BPK ya, anggota-anggota ya, DPR yang jadinya tidak ya. terpilih lah, yang Ya, tidak ya, yang terpilih nggak lagi, terpilih di situ, yang tidak jadi terpilih di ya, 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 2019, jadilah ya, dia ya, ikut ya, ya, termasuk Pak, ya. untuk Pak Fitna. Yang kita coba cermati adalah pada saat seperti sekarang ini, di mana antara fungsi apa tadi, fungsi aktivitas politika nggak berjalan secara maksimal, artinya kan diharapkan tuh DPR itu bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah. DPR melakukan pengawasan pemerintah. Tapi sekarang ini kan kita bisa membayangkan fungsi pengawasan DPR itu hampir tidak berjalan lah, hampir lumpuh lah. Maka kita tentunya memberi harapan kepada BPK. Jadi kalau tidak, itu anggaran kita yang Ya, ya, 3.000 ya, ya, ya. itu jebol semua tuh nanti itu. Ya. Nah, Nah, padahal kenapa sekarang ini demikian? prakteknya Pak Hamdani justru anggota BPK-nya yang harus diawasi oleh publik karena banyak sekali yang terkena kasus suap gitu, dan bahkan ada yang sudah kantornya di polis lain karena dia bagian dari anggota partai politik yang pemenang pemilu, ya kemudian nggak dilanjutkan tuh kasusnya kan. Jadi memang Mas Ersum, dalam apa tadi rekam jejak daripada anggota BPK yang berasal dari partai politik itu memang apa tadi yang namanya yang terlibat dalam kasus itu yang terkait dengan partai politik. Pertama dari awal saja, yang periode 2004-2009 itu baru Aritonang. Itu anggota BPK dari Golkar tuh ya, itu dari Golkar. Itu tersangkut yang apa tadi, yang tersangkut dengan yang namanya cek pelawat waktu Miranda Gultom tadi. Nah, itu tadi kan. Jadi dia apa ikut apa terlibat dalam apa tadi, dalam waktu masih di DPR. Ya sungguh pun walaupun dia tidak melakukan di BPK, tapi kan sebelum jadi BPK itu dia melakukan perbuatan korupsi kan. Kan rekam jejaknya tidak clear gitu kan. Itu kan. Berlanjut lagi yang setelah itu tadi Pak Riza Dalil kan, yang kita katakan apa tadi ya, beliau kan terlibat dalam proyek PAM yang ada di PUPR. Kemudian lagi Pak Hasanul Kossasi, itu yang berkaitan dengan yang namanya BTS 4G. Nah, beliau kalau Pak mantan politisi PAN, Pak Riza Jalil, Hasanul Kossasi, mantan politisi apa tadi Demokrat. Nah, kemudian yang tersangkut, ya, yang disebut yang sampai di Polis Land, apanya ruangan tadi yang disebut-sebut adalah Pak Pius Nusranang. Itu kan dari Gerindra. Itu terkait dengan dugaan, ya, ini dugaan korupsi yang ada di Sorong ini. Nah, tadi jadi apa tadi? Nah, itu apa tadi ya yang kira-kiranya yang menjadi catatan, semuanya itu adalah dari apa tadi, politisi, mantan politisi lah, kalaupun dia apa tadi mengakhiri politisi setelah menjadi anggota BPK, tapi adalah mantan politisi. Nah, ini yang perlu dicermati. Kenapa kita butuh untuk anggota BPK itu apa tadi eh, berjarak ya dari apa tadi, dari kekuasaan. Kenapa kita butuh apa tadi anggota BPK yang independen terhadap apa tadi? Karena satu-satunya yang kita berharap sekarang tadi adalah BPK ini yang dapat mengontrol, dapat mengendalikan bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah yang akhir-akhir ini sudah barangkali kita katakan sudah ambaraduli kan. Jadi pengelolaan keuangannya tadi yang kita sangat memerlukan fungsi peran daripada BPK yang betul-betul profesional, berintegritas, dan juga independen. Nah, itu yang salah satu pertimbangannya, sedapat mungkin tentunya tidak mengambil orang-orang yang dari politisi. Kenapa demikian, Mas Yasun? Kalau dari politisi diambil tadi, yang menteri itu kan dari politisi juga. Yang memimpin KL itu dari politisi juga. Itu akan terjadi itu kalau kita cermati juga KL kenapa itu harus. maksud Anda Kementerian dan Lembaga Negara ya maksudnya ya. Iya ya, Hmm. Kementerian dan Lembaga Negara. Hmm. Pada umumnya Kementerian. Menteri nanti kan dari 34 menjadi 40 tadi kan diisi Betul. oleh para politisi. Hmm. Nah, ini kalau BPK-nya juga politisi atau mantan ex-politisi, kan ada hal yang tentu perlu masalah independensinya, yang bukan kompetensinya yang bermasalah, masalah independensi. Hmm. Para gubernur, nah, 38 gubernur nanti, Hmm. Hmm. ya 38 gubernur nanti kan juga para politisi juga. Ya. Itu bisa saja mereka mendapat suaka dari BPK. Ya, ya. Diduga saya kiranya. Itu Dan salah sekarang satu lebih luas lagi dengan Kim Plus ini ya Pak
Hamdani Dia ya lebih luas dengan lagi. Jadi iya, apa tadi? Tidak ada lagi jaraknya lagi. Jadi pertama penguasaan pemerintah terhadap DPR parlemen ya. sempurna. Mhm. Kalau nanti ditambah lagi dengan penguasaan terhadap tadi Di terhadap BPK BPK dan KPK, udah selesai kita. Jadi ya. ini sudah waktu berdekatan semua tuh. Mhm. Setelah BPK masuk lagi yang dilakukan oleh tapi kalau KPK kan Komisi 3 yang melakukannya. Komisi Kalau 3. ini kan Komisi 11. Nah, Hmm. Komisi 11 karena aspek keuangan apa tadi KPK nanti adalah dari Komisi 3 yang apa tadi Mhm. karena aspek Ya. penegak hukum. Nah, mereka Ini kan akhir masa jabatannya juga Desember ini udah berakhir ya. Sekarang juga sudah mulai seleksi ya untuk panselnya KPK juga sudah ya berjalan kan? panselnya sudah banyak. Nah, Ya. memang kalau kita perhatikan Mas Ersu, kalau BPK relatif karena terlepas daripada bagaimana kualifikasi daripada panselnya, Hmm. tetapi antara pemerintah, DPR itu berjarak dengan pansel, ada jaraknya. Karena nantinya pansel itu mempunyai kewenangan memilih 2 kali calon portofolio yang tersedia. Betul. Jadi kalau sekarang ini kalau dilakukan dengan pansel, tugas pansel itu cukup mencari adalah 5 kali 2 karena portofolionya ada 5 sekarang yang Hmm. yang Hmm. 5 kali 2 atau 10 orang. Itu bisa saja kalau yang saya tawarkan tadi, Komisi 11 itu memilih pansel. Dari kalangan Hmm. apa? Dari kalangan akademisi Hmm. dan dari kalangan profesional. Ya. Jadi mereka pilih, terserah bagaimana mereka milih, Hmm. sehingga tentunya pansel itu berjarak dengan Hmm. apa yang menjadi keinginan daripada ketua-ketua umum partai politik. Jadi nggak Ya. langsung sampai. Kalau ke Komisi 11, apa kemauan keinginan partai politik itu sudah selesai di Komisi 11 itu. Betul, Jadi betul. politik dengan sapi itu bisa tercapai. Kesepakatan ketum-ketum parpol saja itu udah lebih dari paripurna tuh udah selesai itu pemilihan besok tadi udah Ya. didului oleh Hmm. kesepakatan para parpol siapa yang akan didudukkan Hmm. ini tadi Hmm. kan Hmm. karena parpol itu kan perpanjangannya ada apa poksi apa kelompok praksi. Kelompok fraksi Nah, ya. kelompok fraksi yang ada di Komisi 11 itu ditentukan oleh apa tadi ketum parpolnya. Hmm. Jadi berjarak dia. Coba kalau sekiranya ada 10, dari 5 calon tadi, pansel memiliki kewenangan memilih 2 kali calon 10, Hmm. maka tidak ada pilihan bagi si baik ketum parpol maupun juga bagi anggota apa tadi Komisi 11, nggak ada pilihan lain memilih satu di antara 2. Ya, Jadi minimal sudah relatif. terseleksi sejak awal lah gitu ya. Oh sudah Ya. tidak mungkin yang abal-abal itu akan masuk ya. Yes. Ya, Pasti ya. yang punya udah milik. Kalau pansel udah pasti dia kompetensinya diutamakan dulu. Persoalan Hmm. nanti Hmm. ada yang terafiliasi dengan partai itu persoalan lain. Hmm. Nah, bisa saja dia nanti kalau melalui pansel tadi tidak anggota atau mantan bukan anggota partai politik, Hmm. tetapi orang yang mendapat afirmasi, mendapat dukungan dari partai politik. Itu Oke, relatif. kalau yang BPK ini langsung itu mereka mendaftar dari administrasi terus kemudian fit and protes gitu-gitu aja ya. Langsung, Hmm. langsung. Hmm. Mas Hersu bayangkan dari orang mendaftar 76, dari Ya. orang mendaftar 76, Hmm. 76 itu 75 itu langsung lulus administrasi. Dari 75 tadi itu waktu apa tadi diseleksi oleh si apa oleh si apa Apa sekretariat DPD, di ke komisi nggak tahu komisi apa 11 ya. mungkin ada yang satu yang mengundurkan diri itu jadi 74. Hmm. 74 itu dilanjutkan terus ke apa ke Komisi 11. Nah, komisi jadi nggak ada kemudian rekam jejak kemarin itu kita nggak tahu siapa bagaimana. Biasa orang kalau dalam sistem seleksi yang benar tadi ada yang gugur pada waktu seleksi administrasi, ada pula yang gugur pada waktu apa tadi rekam jejaknya, dan Mhm. ada pula yang gugur pada saat apa tadi pada saat proses fit and proper testnya. Kali Ya. ini tidak ada yang gugur, berlanjut terus. Jadi yang hasil DPD ini berlanjut lagi ke hasil Komite 4 DPD RI, Hmm. berlanjut lagi ke Komisi 11 untuk dilakukan pekerjaan Oh. sekarang ya. Yang berlangsung antara tanggal 2 sampai tanggal 4. Yang hari yang sampai ini terakhir ini. Oh, jadi Itu melibatkan DPD juga ya, bukan tidak hanya ya Komisi 11. DPD dilibatkan. DPD Hmm. sudah membuat semacam penilaian. Nah, tapi sekali lagi karena tidak ada digugurkan, penilaian DPD ini
kalau dalam pengalaman sebelumnya itu nggak ada memiliki arti apa-apa, hampir tidak Ah. dilihat lagi. Ya, 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 ya. Jadi Oke. tidak menentukan mau dia apa. Sekarang ini kan yang agak menarik sekali itu kan yang nomor satunya kan Pak Misbahul Muhammad Misbahul. Nah, kita harus tahu tuh itu nomor satu di DPD tuh. Kita kan tahu tuh Oh, rekam jejak. Misbahun ya, dari politisi Partai Golkar ya. Ah, itu kan Ah. di tahun 2010 itu kan terjerat tuh yang kasus korupsi Hmm, di apa tuh hmm, hmm, di perbankan itu ya. hmm, Nah, hmm. itu juga menunjukkan bahwa eh, dari kandidat-kandidat yang ada juga yang di samping Dan ini politisi Anda ada juga. menduga dengan keras dia pasti akan diloloskan gitu ya, Pak ya. Kalau saya memiliki pertama karena dia nomor satu di DPD, Hmm, kemudian satu lagi dia artinya representasi Partai Golkar, di hmm, mana Golkar yang nomor dua sekarang tadi kan hmm, punya hmm. ke apa tadi Ya, ya, ya. lolos di situ Pak tadi Hmm, kan. Karena hmm. nanti yang di ya Pak tadi kira-kiranya udah jadi situ yang paling Hmm. memapakan kita. Sebetulnya kalau boleh kita katakan semangat daripada posisi si BPK ini tadi. BPK ini kan betulnya walaupun dia itu dikatakan rumpun eksekutif, tapi adalah rumpun eksekutif di luar pemerintah. Nah, jadi kalau kita dalam teori politika itu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif, BPK ini termasuk rumpun eksekutif di luar pemerintah. Maka dia menyebutkan tidak pemerintah. BPK itu nggak pernah menyebutkan diri pemerintah. Bagaimana pemerintah? Bagaimana pemerintah? Karena dia memang ada institusi yang secara tegas berada di luar pemerintah. Nah, apa tadi? Jadi Ini mirip anu ya, ada kira-kira mirip kalau di kementerian itu ada irjennya begitu ya. Ini internal gitu, ini eksternal, tapi kemudian lebih detail lagi karena dia juga melakukan audit-auditnya begitu ya, Pak ya. ya, ya, ya kalau dia apa beda kalau yang irjen-irjen itu kan dia tidak independen ya. Karena tidak independen terhadap menterinya atau wakil menterinya. Kalau ini betul-betul karena lepas dari kekuasaan pemerintah ya, ya maka dan kemudian memiliki juga sistem keuangan yang mandiri. Jadi tidak bisa pemerintah mengendalikan melalui mekanisme anggaran. Nah, itu juga apa tadi hal yang menarik bagi kita. Jadi dia juga apa tadi memiliki Ya, apa tadi pola penggunaan keuangan yang mandiri. Nah, oke. disinilah Yang menarik kan Mas begini, Bro. Pak. Saya salah sedikit, Pak Hamdani. Kan yang Anda sebut tadi yang terlibat dalam kasus itu hanya para pimpinan-pimpinan BPK. Tapi kan di level bawah banyak sekali terjadi kasus-kasus itu juga yang para auditornya BPK itu bermain gitu berkaitan dengan soal memainkan audit dari pemerintahan daerah maupun dari departemen dan itu juga menimbulkan kasus-kasus korupsi yang banyak itu. Jadi persoalannya ini bukan hanya pada level pimpinan, tapi sekarang sudah sampai level bawah juga itu Pak Hamdani. Ya. Jadi Mas Ersun, kalau di BPK ini beda dengan KPK. KPK itu komisioner itu dia berhenti di komisioner aja. Komisioner wakil KPK dan wakil BPK itu nggak dianggap sekarang itu tidak lagi masuk dalam untuk dalam apa tadi penanganan perkara karena mereka bukan penyelidik, bukan penyidik, bukan penuntut. Itu dalam Undang-Undang 19 2019 itu tadi. Tapi kalau anggota BPK tadi, walaupun namanya anggota BPK, tapi pimpinan BPK ya, pimpinan BPK, itu terlibat langsung, ikut langsung menentukan. Jadi opini audit itu oleh apa? Oleh anggota BPK bukan berada di tingkat-tingkat yang pelaksana kepala-kepala perwakilannya tadi, tapi udah berada Oke. di tingkat apa tadi penentuan opini tadi. Hmm. Mereka tadi anggota BPK juga sekaligus pemeriksa. Jadi bukan hanya Ya, ya, ya. komisioner duduk manis saja tidak, mereka Ya, 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 ikut ya, ya. menentukan, mengendalikan apa tadi. Nah, itu Hmm. yang apa tadi yang segala macam keputusan apapun opini yang kita kenal adanya jual beli opini tadi Ya. bisa saja diduga tadi Oh. itu ada restu ataupun dari apa tadi daripada Oh, jadi nggak bisa main sendiri mereka ya yang dibawa nggak itu bisa mesti auditor. kan nanti penentuan dari apa di pusat dia. Ya, ya, Namanya ya. ada sidang badan, mereka punya Kalau sidang ya, badan. kalau di Nah, bisa KPK jadi kan mereka itu adalah penyidik independen operator-operator dia. aja di lapangan. Ya, kalau KPK kan penyidik independen dan mereka bisa menolak seperti kasus dalam kasus kita ingat kasusnya Anies Baswedan misalnya Ya, dalam Formula Formula E. E, ya kan gitu kan Formula E. bisa menolak ya Ya, para ya, penyidiknya menolak. gitu ya. 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 Hmm. Ya, itu bedanya apa tadi KPK Hmm. karena ketua dan wakil ketua BPK KPK tadi Hmm. tidak lagi merupakan tidak penyelidik, tidak penyidik dan tidak penuntut, mereka tidak lagi bisa mengatur bagaimana suatu perkara tadi ataupun Oke. mengendalikan suatu perkara tadi karena Hmm. mereka Hmm. lebih banyak adalah unsur pada pimpinan manajerial.
Ya. lebih pada unsur manajerial lebih banyak. Semuanya berada di para direktur deputi dan direktur dan juga penyidik yang notabene itulah yang menjadi eksekutor di Ya. KPK. Ya. Nah, hal yang berbeda untuk di Badan Pemeriksa Keuangan mereka yang pemeriksa tadi ya termasuk anggota BPK tadi walaupun kalau sebutan anggota bukan jadi katakan apa dia pimpinan ya. Jadi adalah pimpinan BPK. Nah, ini yang kita berharap sebetulnya Mas Ersun untuk dalam hal untuk sekarang kita bagaimana kita meningkatkan supaya apa kita indeks persepsi korupsi kita menaik itu peran BPK itu sangat tinggi. Kenapa? BPK itu melekat kepada kementerian lembaga tadi, kepada Pemda, provinsi dan kota-kota itu tiap hari melekatnya. Kenapa saya katakan melekatnya? Mereka itu ada mekanisme namanya setiap tahun itu pemeriksaan 2 kali setidaknya. Pertama, pemeriksaan pemeriksaan keuangan dalam rangka pemberi opini Ya. itu setidaknya berjalan kurang lebih 4 bulan tuh dalam setahun tuh 4 bulan lamanya. Kemudian di samping pemeriksaan keuangan itu juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka bagaimana ketaatan terhadap persoalan pengelolaan keuangan tadi, Ya. baik APBN maupun BD. Nah, itu ada 2. Yang ketiga, dia bisa melakukan pemeriksaan investigasi manakala ada indikasi kerugian negara. Diminta atau tidak diminta oleh BPK, oleh aparat penegak hukum atau KPK. Jadi BPK tadi atas inisiatif sendiri itu bisa melakukan audit investigasi untuk menelisik dugaan-dugaan korupsi. Ya. Itu nggak perlu diminta. Kalau dia di dalam pemeriksaan keuangannya menemukan ada indikasi, ada tanda-tanda terjadinya unsur korupsi, dia bisa melakukan pemeriksaan investigasi. Hasilnya baru diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ya. Untuk nanti dikeluarkan. Jadi apa yang kita maknai di situ sangat dekat sekali BPK itu melekat sekali dengan kementerian lembaga. Dia denyutnya di kementerian lembaga itu terjadi perbuatan apapun dia tahu. Ya. Ketimbang KPK. KPK kan berada di Jakarta saja. Sedangkan BPK ini ada di setiap ibu kota provinsi. Kalau 38 provinsi kita, dia punya 38. Nah, jadi itulah institusi yang harus dijaga, Mas Esun. Karena apanya tadi, pilar di dalam pelaksanaan BPK tadi ada 3. Pertama, integritas. Kemudian adalah profesionalisme. Kemudian adalah independensi. Ya. Kalau independensinya itu rusak, maka yang keduanya habis kan. Kalau independensinya itu terganggu atau tercederai, maka yang namanya personalitasnya dan juga integritasnya udah lewat semuanya. Ya, Maka kuncinya dan menurut Anda proses sekarang ini, seleksi semacam ini itu terbuka peluang ya untuk permainan-permainan semacam itu gitu ya. Jadi kita tidak akan menghasilkan seorang pimpinan atau anggota BPK itu yang integritasnya teruji betul begitu dan independensinya juga karena mereka latar belakangnya partai politik ya kita pertanyakan. Kira-kira gitu kan ya Pak Hamdan? Ya, karena begini Mas Yasu, kan ini kan dalam pengalaman yang kemarin kita juga lihat ya. Ya. Pada waktu BTS 4G. BTS 4G sebelum adanya dia Yang di Kementerian Kominfo ya, maksud Bapak ya? Kominfo. Ya, Itu kan sudah diaudit oleh BPK. Ya, betul. Kenapa pada waktu diaudit kasusnya 2001 diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Betul. Peristiwa itu terjadi di 2021. Sementara laporan keuangan Kementerian Kominfo tadi yang 2001 di mana sih di situ terjadi persoalan yang masalah itu diberikan oleh Pak Hasanul tadi adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, kompensasi atas dia tadi kalau tidak salah di bulan Juli 2023 dia menerima. Makanya dia jarak antara dia menyerahkan opini WTP dengan dia terima uang itu hanya berjarak 1 bulan. Memang bukan diterima sebelum dia memberikan, tapi setelah itu. Jadi sebulan setelah dia menyerahkan opini WTP tadi, dia terima uang yang 40 yang Jadi tadi. ini analoginya kalau polisinya udah jadi maling ya udah rusak kan gitu. Itu yang terjadi pada BPK kan kira-kira gitu ya. Ya, kita berharap itu tadi hal-hal seperti bagaimana
menjaga BPK Yes. ya dari cengkeraman lah kalau dikala. Kalau Baik. ada masuk dalam cengkeraman atau genggaman parpol, itu Ya. tentunya kita tidak bisa berharap banyak ya Betul, apa betul, betul. yang menjadi cita-cita. Karena ini cita-cita luhur dari founding father kita. Mhm. Founding father kita itu karena 79 tahun yang lewat Mhm. itu yang udah lebih 79 tahun. Itu udah berpikir tadi, makanya Mhm. meletakkan itu di pasal 23 tadi Yes. bagaimana apa Yes. tadi Oke. kedudukan adanya keberadaan BPK tadi dan Ya. tentunya sudah diamankan dari awal tentang itulah Ya. kita tentunya menyuarakan publik tentu ini yang menariknya Mas Ersun. Ini proses ini kan terlepas dari pantau publik karena kita diebohkan dengan apa tadi proses apa tadi Macam-macam ada, kontroversi ya, pilkada. Nah, pilkada kontroversi apa sebagainya pencalon gitu ya. tadi atau sebelum menjelang akhir pilpres tadi kan ada juga apa riak-riaknya Betul, ditambah betul. dengan namanya kontroversi dalam hal pencalonan. Yes. Itu apa tadi menjadi perhatian tapi yang orang lupa bahwa pilkada yang dihasilkan oleh siapapun itu akan terkontrol kalau ini bagus. Ya. Ngapain kita hebohkan siapapun orang terpilih sebagai gubernur, siapapun orang terpilih sebagai bupati wali kota, Ya. kalau BPK-nya tuh yang namanya strong dan independen, Mhm. itulah mengendalikan itu, nggak perlu Ya, kita selama prosesnya heboh-heboh. seperti sekarang ini kita tidak bisa berharap BPK akan bisa jadi strong dan independen. Gitu kan ya Pak Hamdani ya? Oke. Jadi Kalau rekomendasinya apa Pak? ya, tapi maksud saya gini, ya tentunya kita berharap tadi apa kita kalau yang untuk yang berikutnya lagi proses pemilihan berikutnya lagi, saya merekomendasikan jangan langsung Komisi 11 itu Mhm. menjadi pansel iya, Mhm. menjadi IO-nya juga, menjadi Mhm. negaranya juga. Jadi Ya. dia sepenuhnya dari ujung sampai akhir ya, dari hulu sampai akhir. Nah, kita Yes. berharap itu nanti ada dipisahkan ada pansel. Ya, oke. Pansel itu tetap dibentuk oleh Komisi 11. Dari siapa pansel? Tadi sama kayak seperti pansel KPK KPK. ini kan dibentuk oleh Mhm. pemerintah kan. Nah, Ya. tapi itu dari kalangan-kalangan yang kita berharap dari kalangan akademisi dan Ya. kalangan-kalangan profesional. Nah, Ya. sehingga mereka nantilah yang menyediakan menu lah. Dia Baik, menyediakan menu baik. Hmm. kurang lebih adalah 2 kali 5 orang tadi. Nah, ini saya punya keyakinan hal yang seperti yang selama ini terjadi saya tidak mungkin akan sangat Bisa diminimalisir diminimalisir. lah begitu ya Bisa kira-kira ya Pak diminimalisir Hamdani lah. ya. Baik, Akan begitu. terima kasih Pak Hamdani Sama-sama. menjadi ahli keuangan negara. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.